larane wak mami jadi penabuh gong. Di dunia ini orang sibuk berkata-kata tanpa mau mendengar kata-kata. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Namanya Suryani. Salah satu alasannya terlahir adalah untuk memberikan lebih dari sekedar kata-kata. Pemimpin adalah yang mampu mendengar apa yang tidak didengar orang lain, mampu melihat apa yang tak mampu dilihat orang lain, dan mampu berbuat apa yang tak mampu diperbuat orang lain. Hidup adalah perjalanan dengan masalah untuk diselesaikan, dengan pelajaran untuk dimengerti, dan dengan pengalaman untuk dinikmati. Perjalanan Suryani dimulai dari sini, dari desa kecil ini. Alhamdulillah adik kula Suryani dateng kula perhatian. Kula kalih Suryani menika piyambakipun boten wonten kelihatanipun kesombonganipun. Istilahipun wangsul, Mbak maem greh nggih wontene greh nggih pun boten kok mau aku boten. Lek aku matur nuwun banget, selama iki aku dadi wong tua ora iso mbantu, ning anane mung ngrepoti sampean terus. Dia itu sangat berharga bagi saya karena dia itu ya kakak yang selalu memberi dukungan, semangat, dan sering ngasih nasihat-nasihat yang baik buat saya. Sampai dia itu nikah itu saya seperti kehilangan dia itu. Dia itu layak lah jadi pemimpin. Masur, aku adikmu sing sayang karo kowe Mas. Sama orang tua kalih ibu itu luar biasa gematine, luar biasa saestu. Anggere dugi keng Pekalongan mantuk ngoten nggih ngeloni ibuke pun. Nggih kunci saksese Suryani menika. Ibu ana kene saya mamundungake mugi Suryani tansah pinaringan kesehatan, ibadahe lancar. Masih pintar. Ngapa? Sangune kurang, nggak cukup. Mau ke Unikal tes, nggak punya uang lagi. Udah sampai Giling, udah sampai Solo. Masa gitu hilang Bang? Apa mau balik ya terlambat, enggak kecopetan ya, kecopetan. Udah mau naik bis ke Semarang, uang hilang ya, udah nggak usah pulang. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Perjalanan kampus Unikal sebagai kampus kreatif tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan setapak perjuangan Suryani, yayasan, dan orang-orang ikhlas yang berjuang. Lantas bagaimanakah tanggapan orang-orang tentang kepemimpinan seorang Suryani? Saya melihat kepemimpinan Pak Rektor, Pak Haji Suryani SH.M.Hum patut mendapat jempol karena membawa kemajuan yang begitu besar untuk Universitas Pekalongan. Banyak capaian yang dilakukan. Pak Suryani ini memiliki suatu gagasan-gagasan yang sangat bagus. Ya. Pak Suryani memang punya suatu tekad yang kuat ya, ingin memajukan Unikal. Beliau ini seorang yang pekerja keras ya. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk memikirkan kemajuan Unikal. Selama Pak Suryani menjabat Rektor Unikal, perkembangan Unikal semakin maju dan go internasional. Menurut saya Pak Sur orang yang tekun membangun sampai Unikal bisa besar seperti ini. Pak Sur merupakan orang yang sangat disiplin, orang yang paling gasik atau paling berangkat paling pagi di kampus itu ya Pak Sur. Jam 7 sudah sampai di kampus tiap hari. Yang tadinya manual sekarang menjadi serba sistematis dengan segala kecanggihannya. Universitas Pekalongan
menurut saya mengalami peningkatan positif yang signifikan sekali. Selama Pak Rektor memang banyak Pak, ya gajinya naik berapa kali sudah itu Pak, jadi karyawan puas juga. Pak Sur adalah pemimpin dengan hati sehingga mampu memenangkan hati. Saya belajar banyak, Bapak merupakan pemimpin dengan ketenangan, pemimpin yang meredam segalanya. Pak Sur adalah pemimpin yang menjembatani, mengkomunikasikan, sekaligus memberikan solusi. Kepiawaian beliau saya sangat-sangat mengapresiasi. Begitu ada panggilan dari Dikti bahwa kita diberitahu untuk bisa dikeluarkannya izin operasional, salah satu syarat yang sangat mendasar yaitu harus ada agunan dari bank yang besarannya Masya Allah. Saat itu saya dengan Pak Rektor sangat-sangat kebingungan. Perjalanan pulang dari Jakarta ke Pekalongan, Pak, tidak usah khawatir, insya Allah dengan niat kita akan kita ada jalan keluarnya yang terbaik. Beliau ini luar biasanya ini rencana yang matang, tidak pernah takut untuk menghadapi resiko. Dan sebagai pimpinan, beliau sangat baik, dan sebagai seorang teman, beliau sangat asik untuk diajak ngobrol. Saya merasakan betul ya perubahan. Sosok beliau adalah sosok yang sangat inspiratif, banyak ide, kreatif, merupakan sosok yang dikenal masyarakat luas. Sosok beliau sebagai pemimpin, kelebihannya apa? Menurut saya leadership yang kuat, make different, out of the box, bekerja, dan bekerja. Pak Suryani adalah sosok pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda demi generasi penerus. Selama dicekel Pak Sur, ya alhamdulillah banyak kemajuan. Sampai sapore Pak Sur, sing mbak ganti ya lo apik nek iso. Rektor Suryani jabat rektor pertama yang bersumber dari tenaga tetap Unikal. Prestasinya dalam mengembangkan program-program studi dan juga mengembangkan sarana prasarana bekerja sama dengan yayasan. Saya secara pribadi sangat terkesan dan sangat mengapresiasi masa kepemimpinan Pak Suryani dan wakil-wakil rektornya. Mereka bekerja dengan komitmen yang tinggi, kedisiplinan tinggi, kerjasama yang baik, sehingga bisa membawa Unikal ke arah kemajuan yang luar biasa. Itu adalah tipe kepemimpinan yang menganut pada model stewardship theory yang menyatukan semuanya untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga konsep utamanya sebenarnya adalah konsep kekeluargaan gitu. Kami melihat kepemimpinan Pak Suryani sangat baik, walaupun semua manusia itu tidak ada yang sempurna tentunya. Dengan Pak Suryani selaku Rektor Unikal dan telah membawa Unikal menjadi maju seperti yang kita lihat sekarang ini. Pak Sur sungguh sangat inspiratif. Dia termasuk seorang yang berpikir satu langkah ke depan, one step ahead. Untuk Pak Sur, tetaplah mengabdi kepada Universitas Pekalongan. Kami tetap membutuhkan. Terus terang saja, Anda telah mengubah pola pikir yang lama. Nah, karena pada saat ini kerjasama yang baik telah terjalin. Semua hal-hal yang tantangan yang dihadapi akan kita lewati karena kata kuncinya adalah kerjasama yang baik. Dan saya lihat kerjasama sungguh baik dan kita bisa melihat hasilnya dari sekolah universitas yang nempel kemana-mana. Gedung saja tidak punya, menjadi mempunyai gedung seperti saat ini. Yang kedua dari kreditasi fakultas-fakultas yang bernaung di bawah Universitas Pekalongan. Mahasiswanya bertambah. Pak Suryani sebagai rektor sudah menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh kebapahan, sehingga seluruh jajarannya itu merasa nyaman dan senang karena merasa diayomi. Ditambah lagi juga
prestasi juga akan lebih bagus karena ada yayasan yang dipimpin Pak Rizal. Yang membedakan pemenang dan pecundang hanya satu. Pemenang memilih berdiri dan pecundang memilih tetap bersimpuh. Suryani mengajak Unikal berdiri sebagai kampus pemenang. Masa-masa sulit Unikal dilewati, hambatan-hambatan ditaklukkan, gedung-gedung didirikan, sarana prasarana dicukupkan, SDM dan kerjasama mulai dimantapkan. Dengan kekuatan hati, lokomotif Unikal ditarik keluar dari kebiasaan dan mencipta keluar biasaan. Betapapun hebat seorang Suryani, ia tetap saja manusia biasa. Ada yang lebih, ada yang kurang. Di balik senja yang indah, tentu ada awan kelabu. Tentunya pemimpin yang melanjutkan estafet Suryani membawa juga harapan dan saran perbaikan dari Civitas Akademika. Harapan adalah sarapan yang baik, tetapi merupakan makan malam yang buruk. Pemimpin baru, harapan baru. Ide besar yang ditinggalkan nantinya oleh Pak Rektor, kreatif transformatif, adalah PR terberat yang nanti harus dijalankan dan terus dikemudikan oleh rektor-rektor berikutnya. Dan mudah-mudahan pengganti beliau ini bisa lebih ya daripada apa yang telah beliau capai. Maka PR kita, siapapun nanti yang jadi pemimpin harus mengelola Unikal dengan baik. Rektor ke depan harus memiliki karakter yang kuat. Harapan ke depan untuk Unikal, untuk teman-teman yang masih kontrak, semoga diangkat menjadi pegawai tetap. Misalkan ada pengganti dari beliau, saya harapkan dari karyawan ya, ada peningkatan kesejahteraan. Tentunya ini tugas berat bagi rektor yang baru. Untuk yang sekarang itu harus lebih baik lagi. Kalau harapan saya untuk kepemimpinan ke depan ya, bahwa beliau Pak Andi ya memiliki kapasitas yang baik gitu ya. Saya yakin bahwa beliau akan mampu memajukan Unikal ke arah yang unggul gitu ya, atau ke arah yang lebih baik daripada hari ini gitu ya. Pak Suryani itu adalah orang tua gitu, selalu merangkul dan tidak pernah memukul. Menjadi tantangan bagi pejabat nanti yang menggantikan untuk bagaimana membawa Unikal menjadi lebih baik lagi. Kami berharap belajar dari beliau, mengikuti jejak-jejak beliau, sehingga Unikal kedepannya akan lebih maju sebagaimana menjadi harapan kita semuanya. Besar harapan saya bahwa pengganti beliau Pak Suryani ini paling tidak mencontoh komitmen dan dedikasi yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Suryani. Dengan kepemimpinan rektor yang baru, nanti Pak Andi Kusirmanto dapat meningkatkan Unikal menjadi lebih maju lagi. Kami berharap kepada rektor yang baru benar-benar bisa melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak Suryani. Saya harapkan Mas Andi melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sur. Tentunya yang hal-hal yang baik ikutilah, lanjutkanlah apa yang telah dirintis oleh Pak Sur. Seorang rektor atau seorang dosen mempunyai satu kata yang bagus, cinta. Kalau dia mencintai sesuatu, apapun yang dilakukan tidak merasa capek dan ingin yang dicintai menjadi lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jika kamu berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia pahami, itu masuk ke kepalanya. Jika kamu berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya. Suryani seorang pemimpin yang tidak hanya dengan hati, tetapi juga dengan bahasa yang bisa dimengerti. Memahami orang lain adalah kebijaksanaan, memahami diri sendiri adalah pencerahan. Lantas, seperti apa suara hati Suryani yang sesungguhnya? Bahwa Unikal hadir yang didirikan oleh para pendiri, didedikasikannya itu untuk membangun peradaban manusia, khususnya di wilayah Pekalongan. Dedikasi itulah yang tentu harus kita utamakan. Dengan begitu, secara tidak langsung, otomatis lah ya,
kita mencintai lembaga yang ada. Lembaga yang ada itu harus kita bangun sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ya memang saya pernah mengalami hampir putus asa pada saat ngurus fakultas kesehatan. Itu hampir putus asa saya. Wah itu saya benar-benar hampir putus asa, Mas. Tetapi saya tidak boleh. Banyak orang, kalau saya tanya orang Pekalongan Unikal ini bakal maju gak? Enggak. Loh kalau saya sudah ke situ saya lari, Mas. Tetapi bukan begitu saya sebagai manusia. Saya harus atasi persoalan, apa masalahnya dan bagaimana saya harus mengembangkan. Saya harus rubah. Walaupun saya tidak jadi apa-apa ya, Mas. Saya tidak jadi apa-apa. Kepemimpinan adalah seni mengajak orang lain mau melakukan sesuatu tanpa rasa keterpaksaan. Tantangan kepemimpinan adalah untuk menjadi kuat tetapi tidak kasar. Menjadi baik tetapi tidak lemah. Berani tetapi tidak mengganggu. Bijaksana tetapi tidak malas. Rendah hati tetapi tidak memalukan. Bangga tetapi tidak sombong. Memiliki humor tetapi tidak nampak bodoh. Manusia yang ditakdirkan jadi pemimpin pasti Tuhan anugerahi dengan cinta. Di balik seorang lelaki yang hebat ada perempuan hebat yang mendampingi. Sosok Suryani tidak bisa dilepaskan dari peran anak dan istri. Seperti apakah Suryani di mata anak dan istri? Karena memang keaktifan Pak Sur ini luar biasa, sering sampai malam gitu ya ketika bekerja itu. Akhirnya awalnya kami itu, terutama saya istrinya itu merasa nggak suka gitu ya, nggak seneng gitu, karena belum tahu sih apa yang dikerjakan gitu kan. Awalnya rasa cemburu, kemudian kenapa ya kok kerja di Unikal itu kok pulangnya sampai larut malam. Halo, opa itu baik banget, ganteng, suka beli mainan yang banyak untuk ke Yaya. Bye, love you. Bye. Anak saya ketika papahnya datang dari kantor itu selalu menyanyikan lagu yang sampai sekarang saya ingat betul. Hidup Unikal, hidupnya di Unikal, seperti itu. Jadi anak-anak saya merasa bahwa papa saya itu kerja terus untuk Unikal gitu. Jadi merasa bahwa hidupnya itu di Unikal. Saya suka, oh iya betul, saya aja ada kecemburuan seperti itu, apalagi untuk anak-anak yang belum paham. Artinya mereka ternyata sama gitu perasaannya dengan ibunya gitu ya, yang merasa bahwa mereka sering ditinggal, kemudian jarang bertemu. Pernikahan yang sukses tidak membutuhkan sekali jatuh cinta pastinya, tetapi mungkin bisa berkali-kali jatuh cinta pada orang yang sama, yaitu bapak orangnya. Jangan pernah membunuh mimpimu, karena mimpi tidak akan bisa mati. Sekuat-kuat mimpi itu dibunuh, mimpi akan tetap bangkit di masa depan dalam bentuk penyesalan. Pak Sur dalam kehidupan bermasyarakat paling top banget. Papa nih kalau misalkan ada acara atau kondangan gitu ya, diundang, beliau pasti akan datang, walaupun itu di Maluku, Makassar, Jambi, beliau pasti datang di Jepara. Sesusah-susah apapun, secapek-capek apapun, beliau pasti bakal memenuhi undangan tersebut. Dan saya sangat berharap banget, berdoa selalu mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang untuk papa, diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan saya bisa sama papa terus deh sampai tua gitu, bisa berdampingan terus.
Nah, itu orangnya baik banget, terus sabar, perhatian sama keluarga, terus sangat bertanggung jawab dan disiplin banget. Jadi papa tuh kayak hidupnya buat unikal banget gitu loh. Jadi setiap hari pulangnya sore, terus bahkan dulu waktu aku masih sekolah, ketemu papa itu cuman pagi hari dan malam aja pas makan malam bareng itu. Ketika Pak Sur nggak bisa potong rambut di luar, jadi dia harus saya yang memotong. Nah, suatu saat pernah kejadian ketika memang buru-buru, aku dipotongnya segini ya, saya ngambil, dua ya, saya keliru, duanya itu ternyata yang di sampingnya, yang tengah itu satu, jadi kepoa itu. Akhirnya ya udahlah, potongnya gundul. Maka ketika aku neng kampus, teman-teman itu pada bilang, loh ini baru umrah ya atau baru haji, padahal itu salah saya potongnya. Tapi beliau nggak menyatakan ini salah, istri saya nggak, tapi ketawa aja gitu. Alhamdulillah dalam perjalanan itu, dalam suka dan duka, kita mampu bisa mengatasi bersama. Kemudian memang Papa orang sabar, bukan pemarah, tetapi selalu memberikan motivasi yang kuat ketika saya dalam kondisi lemah. Papa terus memberikan semangat untuk bisa bangkit dan bisa menjalani kehidupan bersama dengan baik. Terima kasih sudah mendampingi. Orang-orang bertanya perbedaan antara pemimpin dan bos. Pemimpin itu memimpin dan bos itu mengendalikan. Seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalan dan bisa menunjukkan jalan. Terima kasih Pak Suryani. Selamat bertugas, pemimpin-pemimpin unikal yang baru. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.